teman-teman, selamat datang kembali di channel Hadi Tourism Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Istana Klungkung adalah sebuah komplek bangunan bersejarah yang terletak di Semarapura, ibu kota Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia. Istana atau puri ini dibangun pada akhir abad ke-17 sebagai istana kerajaan Klungkung. Namun sebagian besar hancur karena penaklukan kolonial Belanda pada 1908. Saat ini, reruntuhan dasar istana yang tersisa berupa aula pengadilan, paviliun Kertagosa, dan gerbang utama yang bertuliskan tahun Saka 1622. 1700 SM. Di dalam istana tua juga terdapat paviliun gantung bernama Balek Kambang yang dibangun pada 1940-an. Keturunan para raja yang pernah memimpin Klungkung sekarang tinggal di Puri Agung. Sebuah kediaman di sebelah barat istana lama yang dibangun setelah 1929. Asal-usul istana, kerajaan Klungkung dianggap sebagai kerajaan yang tertinggi dan paling penting dari 9 kerajaan di Bali dari akhir abad ke-17 hingga 1908. Kerajaan ini adalah pewaris kerajaan Gel-Gel lama, yang telah mendominasi Pulau Bali sejak lama tetapi telah bubar di akhir abad ke-17. Pada 1686, atau, dalam versi lain, 1710, Dewa Agung Jambei, seorang pangeran keturunan dari raja-raja lama Gel-Gel, pindah ke Klungkung, juga dikenal sebagai Semarapura, dan membangun istana atau puri baru. 3. Meskipun ia tidak memiliki hak prerogatif dari leluhur Gel-Gelnya, istana baru mempertahankan tingkat prestise dan prioritas di pulau yang terpecah secara politik. Istana ini dibangun dalam bentuk persegi, sekitar 150 meter di setiap sisi dengan gerbang utama ke utara. Istana ini dibagi dalam beberapa blok dengan berbagai fungsi ritual dan praktis. Kompleks ini menampilkan simbolisme yang dalam sesuai dengan pola struktural yang telah ditetapkan. Paviliun Kertagosa. Artikel utama, Paviliun Kertagosa. Kota ini, pada waktu itu, dikenal karena seni, lukisan, tarian, dan musiknya. Pada akhir abad ke-18, Paviliun Kertagosa, juga dieja Kertagosa atau Kertagosa, bermakna aula pengadilan, didirikan di sudut utara timur kompleks istana. Paviliun ini melambangkan gaya arsitektur dan lukisan Klungkung. Karena Kertagosa adalah pengadilan tinggi Raja Bali, kasus-kasus di pulau yang tidak dapat diselesaikan dipindahkan ke situs ini. 3 imam Brahmana memimpin pengadilan. Para terpidana, dan juga pengunjung hari itu, dapat melihat langit-langit yang menggambarkan berbagai hukuman di akhirat. Hasil karma, sementara mereka menunggu hukuman. Lukisan langit-langit Kertagosa adalah salah satu contoh luar biasa dari lukisan Kamasan, atau gaya wayang. Campur tangan Belanda, bersama dengan raja-raja Bali lainnya. Dewa Agung Putra II menandatangani kontrak dengan otoritas kolonial Belanda pada tahun 1843. Tetapi karena berbagai interpretasi kontrak yang tidak sama segera menyebabkan gesekan. Gesekan ini adalah latar belakang dari 3 ekspedisi militer Belanda pada tahun 1846, 1848 dan 1849. Ekspedisi terakhir ini menyerbu wilayah Klungkung. Ratu Agung Dewa Agung istrikanya membuat Belanda terhenti. Dan ini diikuti oleh rekonsiliasi umum antara raja-raja Bali dan pemerintah Belanda. Pada dekade-dekade berikutnya, kerajaan dipimpin oleh cucu Dewa Agung Sakti,
Dewa Agung Putra III. Memerintah tahun 1851 sampai tahun 1903. Dia adalah seorang pemimpin aktivis yang campur tangan dalam urusan kerajaan Bali Selatan lainnya, yang masih secara nominal melekat pada Hindia Belanda. Pada 1885, ia memenjarakan Raja Gianyar, dan pada 1891 ia sangat bertanggung jawab atas kehancuran kerajaan Mengwi. Setelah tahun 1900, kehadiran Belanda membuat dirinya semakin terasa di Bali Selatan. Dalam situasi ini, Dewa Agung Putra III wafat dan digantikan oleh putranya Dewa Agung Jambe II. Memerintah tahun 1903 sampai tahun 1908. Dia mengambil sikap menentang terhadap kolonialisme yang dianggap melanggar batas. Jatuhnya kerajaan. Sebuah insiden, yaitu dugaan penjarahan kapal Sri Kumala yang terdampar pada tahun 1904, menyebabkan intervensi militer Belanda yang baru pada tahun 1906. Pasukan kolonial menduduki kerajaan Badung setelah serangan bunuh diri terhadap penjajah, yang disebut Puputan. Penyelesaian. 2 tahun kemudian, dengan cara yang sama, sebuah insiden di desa Gel-Gel yang berdekatan memicu ekspedisi kolonial untuk menghukum Klungkung. Lihat intervensi Belanda di Bali, 1908. Elit lokal Bali memilih untuk bertahan melawan Belanda. Dewa Agung Jambe II, para anggota dinastinya dan pengikut-pengikut mereka keluar dari istana dan bertunangan dengan seekor anak anjing. Pertarungan, yang berlangsung pada tanggal 18 April tahun 1908, berlangsung hingga kematian pejuang terakhir, termasuk wanita dan anak-anak. Setelah Puputan, anggota keluarga kerajaan yang masih hidup diasingkan, dan istana sebagian besar diratakan ke tanah. Pada tahun 1929, keluarga diizinkan kembali, dan menetap di Puri Agung yang baru dibangun. Hari ini, sejarah Klungkung dan Puputan diperingati di sebuah museum dekat dengan sisa-sisa istana. Di sebelah utara istana sebuah monumen didirikan untuk mengenang kejadian Puputan. Daftar Pustaka R. Pringley 2004. A Short History of Bali. Indonesia's Hindu Realm. Crossness, Allen dan Unwin. H. Schulte Nordal, 1996. The Spell of Power, A History of Balinese Politics, tahun 1650 sampai tahun 1940. Leiden, KITLV Press. Ida Bagus Sidemen et al. 1983, Sejarah Klungkung. Klungkung, pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Klungkung.